Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daniel Jalsweva Cesar, NRP 1602210006. Hari ini saya dan teman saya akan melakukan presentasi praktikum fisika mengenai praktikum P8 dengan judul energi mekanik. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama memahami konsep gerakan benda dan hukum kekekalan energi. Yang kedua menentukan besar energi yang hilang sepanjang lintasan. Lalu pada praktikum ini ada beberapa dasar teori yang digunakan. Yang pertama adalah kekekalan energi. Sebuah sumber menyebutkan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah bentuknya. Kemudian ada dasar teori mengenai energi kinetik. Sumber lain menjelaskan bahwa saat benda bergerak, benda memiliki energi kinetik yang dapat dirumuskan sebagai setengah massa kali kecepatan kuadrat. Lalu yang ketiga ada energi potensial. Sebuah buku mencatat bahwa saat benda memiliki ketinggian, benda memiliki energi potensial yang dapat dirumuskan sebagai massa kali gravitasi kali tinggi. Lalu yang keempat ada kecepatan. Dari modul disebutkan rumus kecepatan yang didapat dari penurunan rumus parabola, yaitu V sama dengan akar X, yaitu jarak tembak, dikalikan dengan G, gravitasi. Lalu yang kelima ada gaya normal. Sebuah buku menyebutkan bahwa gaya normal besarnya sama dengan gaya berat beban. Sedangkan berat beban dapat dirumuskan sebagai M kali G, massa kali gravitasi. Lalu yang keenam ada gaya gesek. Sebuah jurnal menyebutkan bahwa besar gaya gesek kinetik dapat dirumuskan sebagai mu kinetik dikalikan dengan gaya normal, N. Lalu yang ketujuh ada usaha. Sebuah buku mencatat bahwa usaha dapat dirumuskan sebagai F kali D. Lalu ada beberapa alat yang diperlukan untuk percobaan di P8 ini. Ada 4. Yang pertama adalah kit percobaan mekanika. Yang kedua adalah kelereng sebagai benda gerak. Yang ketiga adalah roll meter. Yang keempat adalah kertas karbon untuk penjejakan. Lalu cara kerja. Pertama harus memberi landasan kertas karbon pada landasan untuk mengetahui posisi jatuh benda. Kemudian mengatur sudut tembak benda terhadap bidang datar pada posisi 45 derajat. Lalu kedua, melepaskan benda dari ujung atas A tanpa kecepatan awal. Setelah itu, catat ketinggian posisi pelepasan ini, amati gerakan yang terjadi. Tepat pada saat akan lepas dari bidang peluncuran, benda akan melakukan gerakan parabola di udara. Setelah itu, benda akan jatuh di papan datar. Catat posisi jatuhnya di papan datar, kemudian melakukan percobaan ini sebanyak 3 kali. Lalu yang ketiga, mengubah kecepatan awal gerak parabola dengan mengubah-ubah ketinggian posisi pelepasan benda di titik A sebanyak 5 kali. Ketinggian titik A yang digunakan 50 cm sampai dengan 110 cm dengan interval 10 cm. Mencatat pula ketinggian papan datar terhadap lantai. Lalu yang keempat, mengulangi langkah di atas dengan menggunakan 3 variasi jenis bola dengan ukuran diameter berbeda dan mengukur massa bola. Lalu yang kelima, mengulangi langkah 1 sampai 4 dengan menggunakan lintasan yang berbeda. Berikut ini adalah data mentah hasil pengukuran yang kami terima dari asisten dalam bentuk PDF. Kemudian kita memindahkan data dari PDF ke Excel di sini. Kemudian sebelum mulai analisa data, kita harus melakukan konversi ke satuan SI. Untuk di sini contohnya kita melakukan konversi ke kilogram dan meter. Lalu kita melakukan perhitungan untuk contohnya di sini lintasan pertama bola pertama. Untuk P8 kali ini yang pertama harus dilakukan adalah mencari rata-rata jarak tembak yaitu X1, X2, dan X3. Lalu untuk mencari X rata-rata, X1, X2, dan X3 ditambah lalu dibagi dengan 3. Contohnya di sini didapatkan 0,17. Setelah mendapatkan X rata-rata yang nantinya juga akan menjadi sumbu Y, kita harus mencari sumbu X. Sumbu X adalah delta H, artinya HA dikurangi HB. HA dapat didapati di sini, lalu untuk HB di atas sini. Untuk contohnya yang pertama, 0,52 dikurangi 0,3 sama dengan 0,22. Setelah kita mendapatkan sumbu X dan sumbu Y, kita mencari X kuadrat dan XY, agar nantinya dapat digunakan untuk mencari A dan B. X kuadrat didapatkan dengan cara mengkuadratkan sumbu X, lalu untuk XY dapat didapatkan dengan mengalihkan X dan Y. Lalu kita mencari sigma X, XY, X kuadrat, dan Y dengan cara menjumlahkan. Contohnya sigma X, kita jumlahkan sumbu X
Begitu juga dengan XY, X kuadrat, dan juga sigma Y. Kita juga memerlukan jumlah data untuk mencari A dan B, yaitu di sini 5. Barulah setelah kita mendapatkan semua itu, kita bisa memulai mencari A dan B. A sama dengan sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma XY per jumlah data N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu, untuk B sama dengan jumlah data N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per jumlah data N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu untuk di sini A sama dengan min 0,026 dan B sama dengan 0,921. Lalu kita dapat mencari persamaan garis regresi. Di sini Y adalah X rata-rata sama dengan 0,921 yang adalah B dikali dengan X, sumbu X adalah delta H, ditambah A. A sama dengan min 0,026. Di sini persamaan garis regresinya. Setelah itu barulah grafik dapat dibuat. Setelah itu kita juga perlu untuk mencari delta E. Delta E di sini sama dengan min MG kali nilai A per 2. Ya, didapati di sini nilai delta E sama dengan 221 kali 10 pangkat min 6. Lalu nantinya untuk tugas laporan juga diperlukan rata-rata V. Rata-rata V dapat dicari dengan menambahkan kelima V yang ada di sini, lalu dibagi dengan 5. Lalu untuk perhitungan ini juga dilakukan pada bola 2 dan bola 3, serta untuk lintasan seng juga, bola 1, 2, dan 3. Sehingga nantinya didapati ada 6 grafik. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Bapak Ibu dosen beserta kakak asisten dosen, saya izin untuk melanjutkan presentasi ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Davis Pranata dengan NRP 160221005. Untuk pembahasan, saya akan mulai dengan berdasarkan hasil percobaan, didapati bahwa pada lintasan spons, energi yang hilang di sepanjang lintasan lebih kecil. Oleh karena energi yang hilang di sepanjang lintasan semuanya terdiri dari energi gesek, dan sebagian besar dari energi gesek terdiri dari energi gesek bola dengan lintasan, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien gesek bola dengan lintasan spons lebih kecil. Pada praktikum ini didapati bahwa energi yang hilang di sepanjang lintasan berbanding lurus dengan massa bola. Hal ini terjadi karena berdasarkan rumus usaha pada dasar teori bahwa energi setara dengan hasil kali gaya dengan jarak. Lalu berdasarkan dasar teori yang lain bahwa gaya gesek setara dengan hasil kali koefisien gesek dan gaya normal, di mana dasar teori yang lain menyebutkan bahwa gaya normal didapat dari hasil kali massa dengan percepatan gravitasi bumi. Maka dapat dipastikan bahwa alasan utama bertambahnya gaya gesek adalah bertambahnya massa bola. Pada grafik, nilai A dirumuskan sebagai minus 2 delta E dibagi dengan M dan G. Nilai A yang semakin besar ditandai dengan jarak tembak yang semakin besar, meski beda ketinggian sama. Besar jarak tembak berbanding lurus dengan energi di titik tembak, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya A dipengaruhi oleh semakin besarnya energi di titik tembak, dengan keadaan selisih ketinggian sama. Dengan kata lain, nilai A yang semakin besar berarti semakin kecil energi yang hilang pada lintasan. Berdasarkan teori, nilai A pada grafik bernilai negatif. Hal ini terjadi karena energi mekanik pada titik tembak berkurang dari energi mekanik pada titik lepas bola. Berdasarkan data hasil praktikum, nilai A bola pada lintasan seng selalu lebih kecil. Nilai A untuk massa bola 1, 2, dan 3 pada lintasan seng yaitu minus 0,0408 meter, minus 0,0337 meter, dan minus 0,44 meter.
Sedangkan pada lintasan spons, bola 1, 2, dan 3 memiliki memiliki nilai A sebesar minus 0,026 meter, minus 0,19 meter, dan minus 0,3 meter. Pada seng, nilai A lebih kecil karena besar energi yang hilang pada sepanjang lintasan seng lebih besar. Ini dapat terjadi oleh karena nilai A berbanding terbalik dengan energi yang hilang pada lintasan. Adapun nilai B seharusnya bernilai 2, namun pada grafik nilai B didapati sebesar 0,921 meter, 0,923 meter, dan 0,998 meter untuk bola 1, 2, dan 3 pada lintasan 1 dan 2. B merupakan faktor pengali dari delta H. Oleh sebab itu, nilai B menunjukkan seberapa besar pengaruh delta H pada posisi jatuh bola. Ketidaksesuaian nilai B disebabkan oleh teknik pengukuran yang kurang tepat, di mana pada keadaan sebenarnya, pada saat bola menyentuh papan, bola memantul dan masih berotasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa bola masih memiliki energi mekanik. Dengan begitu, tidak semua energi mekanik saat bola ditembakkan berubah menjadi usaha untuk mencapai posisi jatuh bola, sehingga pengukuran menjadi tidak tepat. Dan akhirnya, energi yang hilang berbanding lurus dengan massa bola dan koefisien gesek. Semakin besar massa dan koefisien gesek, maka energi yang hilang akan semakin besar. Sedangkan kecepatan pada titik tembak, yaitu dalam hal ini VP, dipengaruhi oleh tinggi titik pelepasan bola dan koefisien gesek bola dengan lintasan. Semakin tinggi titik pelepasan bola dan semakin kecil koefisien gesek bola dengan lintasan, maka kecepatan bola pada titik tembak akan semakin besar. Demikian untuk pembahasan, dan sekarang untuk kesimpulan dari praktikum. Yang pertama, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Selain itu, energi mekanik dapat berkurang, tetapi energi totalnya akan selalu konstan karena energi dapat berubah bentuk. Lalu untuk kesimpulan kedua, berdasarkan hasil praktikum, didapati bahwa besar energi yang hilang pada percobaan dengan lintasan spon dengan bola bermassa 0,0017 kg sebesar 221 kali 10⁻⁶ Joule dengan bola bermassa 0,0053 kg sebesar 503 kali 10⁻⁶ Joule, serta dengan bola bermassa 0,0203 kg sebesar 29,10⁻⁻³ Joule. Sedangkan pada percobaan dengan lintasan seng, energi hilang dengan bola bermassa 0,017 kg sebesar 340 dikali 10⁻⁻⁶ Joule. Dengan bola bermassa 0,0053 kg sebesar 876 dikali 10⁻⁻⁶ Joule, dan dengan bola bermassa 0,0203 kg sebesar 44,1 dikali 10⁻⁻³ Joule. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah berjasa sebagai sumber dari beberapa bagian dari presentasi maupun laporan ini, seperti pada bagian dasar teori. Dan inilah presentasi kami. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri.